Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan solusi problematika bidang studi di matematika di SD. Sebelumnya kami terima kasih kepada Pak Harun selaku dosen pembimbing kami yang sudah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hal ini. Untuk tidak lama-lama, mari kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Di sini ada latar belakang, ya. Apa sih tujuan dari latar belakang ini? Mari kita bahas. Matematika merupakan mata pelajaran dasar yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis pada peserta didik sekolah dasar. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran matematika di SD dasar masih menghadapi berbagai problematika. Siswa menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan kurang menarik. Selain itu, perbedaan karakteristik dan kemampuan siswa menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi matematika. Guru perlu menyusun strategi dan pembelajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi problematika pembelajaran matematika di sekolah dasar. Mari kita ulas permasalahannya. Di antaranya di sini ada permasalahan apa saja sih? Permasalahan yang ada di SD itu di sini ada apa saja problem yang dihadapi dalam pembelajaran matematika di sekolah. Bagaimana solusi dapat diterapkan untuk mengatasi problematika pembelajaran di sekolah dasar. Nah, mungkin dari beberapa permasalahan ini nantinya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh presentator selanjutnya. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, di sini poin pertama ada solusi problematika DTI yang ada. Problem yang pertama yakni rendahnya pemahaman konseptual siswa. Solusinya gunakan pendekatan aktif seperti problem based learning atau pembelajaran kontekstual dan manfaatkan media konkret atau alat peraga untuk visualisasi konsep abstrak. Maksudnya gunakan pendekatan aktif seperti problem based learning, yaitu agar siswa terlibat aktif seperti mendorong siswa memikirkan konsep bukan sekadar hafalan, dan juga memanfaatkan media konkret atau alat peraga untuk membantu visualisasi konsep yang abstrak. Problem yang kedua yakni minat dan motivasi belajar siswa yang rendah. Solusinya, terapkan metode pembelajaran interaktif dan relevan seperti permainan matematika, diskusi kelompok, aktivitas yang nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga berikan umpan balik yang positif, dukungan emosional, dan dorongan untuk partisipasi aktif siswa. Problem yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa yang signifikan. Di sini solusinya ada susun aktivitas pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa, misalnya tugas beragam bagi siswa cepat dan lambat, dan konsolidasi tugas kelompok heterogen yang memungkinkan siswa saling membantu pemahaman atau didukung oleh pendekatan interaktif yang disarankan studi. Problem yang keempat adalah keterbatasan media dan alat peraga pembelajaran. Solusinya, gunakan media pembelajaran yang menarik dan alat peraga yang konkret, terbukti membantu siswa memahami konsep matematika lebih baik daripada pengajaran verbal saja. Solusi yang kedua, gunakan media pembelajaran interaktif termasuk manipulatif nyata atau visual juga meningkatkan kemampuan pemecahan soal bagi siswa. Solusi problematika yang terakhir adalah padatnya materi dengan terbatas waktu. Solusinya adalah rancang perencanaan pembelajaran yang realistis dan fokus pada kompetensi inti sehingga materi yang padat tetap tersampaikan secara efisien. Next. Poin yang kedua ada solusi problematika menurut Auliana dan kawan-kawan. Problem yang pertama adalah penilaian belum mengukur pemahaman
Solusinya adalah gunakan instrumen penilaian yang fokus pada pemahaman konsep seperti tugas proyek, soal uraian pemecahan masalah, dan penilaian performa siswa dalam aktivitas pembelajaran, bukan hanya soal pilihan ganda. Problem yang kedua adalah metode pengajaran yang tidak efektif. Solusinya adalah implementasikan metode pembelajaran aktif dan variatif seperti problem based learning, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, dan penggunaan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Jadi, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, sehingga siswa bisa berperan aktif dan juga bisa menjawab soal dengan baik. Problem yang ketiga adalah kurangnya motivasi siswa. Solusinya, berikan dorongan siswa melalui aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan pengalaman mereka sehari-hari, dan juga beri dukungan emosional dan penghargaan mikir untuk membangun rasa percaya diri siswa. Problem yang terakhir adalah kecemasan siswa terhadap matematika. Solusinya, ciptakan suasana kelas yang aman secara emosional dan bebas dari tekanan supaya siswa merasa nyaman saat mencoba dan membuat kesalahan, dan juga gunakan pendekatan uji coba bertahap sehingga siswa memperoleh banyak pengalaman sukses sehingga kecemasan berkurang. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya ada solusi problematika deviasi asal dan juga ada solusi problematika menurut jurnal. Nah, selanjutnya di sini untuk materi selanjutnya, untuk solusi problematika DSD Telaga Biru ini akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan terkait solusi problematika di STM Telaga Biru 2. Yang pertama, yakni kesulitan implementasi kurikulum merdeka, yang mana solusi dari problematika tersebut yakni guru mengikuti pelatihan atau workshop dan merancang rencana pembelajaran adaptif, yang mana menggunakan metode aktif, proyek, dan berbasis masalah sesuai karakteristik siswa. Nah, terus dari problematika yang kedua yakni pendekatan dan media pembelajaran belum optimal, yang mana solusi dari problematika tersebut yakni manfaatkan berbagai media seperti alat peraga sederhana, gambar, video, dan aplikasi edukatif. Nah, terapkan pembelajaran aktif, diskusi, permainan, dan eksperimen sederhana untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa. Terus yang ketiga yakni kebingungan siswa dalam proses pembelajaran, yang mana solusi dari hal tersebut yakni sampaikan materi secara bertahap dari contoh nyata ke konsep abstrak, beri latihan sesuai kemampuan dan bimbing secara individual. Terus yang keempat yakni keterbatasan teknologi dan saran pembelajaran, yang mana solusi dari hal tersebut yakni guru dapat membuat media sendiri dari bahan sederhana atau bekas, serta memanfaatkan perangkat teknologi yang ada agar pembelajaran lebih interaktif. Terus yang terakhir, problematika yang terakhir yakni rendahnya motivasi dan minat belajar siswa, yang mana solusi dari hal tersebut yakni ciptakan suasana belajar menyenangkan, libatkan siswa aktif, gunakan permainan edukatif, materi kontekstual, dan media interaktif untuk meningkatkan minat dan motivasi. Itu dari solusi dari problematika di STM Telaga Biru 2. Next. Nah, di sini yang selanjutnya solusi problematika menurut jurnal oleh Hesti, Restiana, dan kawan-kawan. Problematika yang pertama yakni rendahnya minat dan motivasi siswa, yang mana solusi dari problematika tersebut yakni guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik dengan diskusi, demonstrasi, atau permainan edukatif. Nah, siswa diajak aktif dalam belajar memanfaatkan alam sekitar dan menggunakan teknologi sehingga materi menjadi konseptual, interaktif, dan menyenangkan. Terus yang kedua yakni keterbatasan kompetensi guru, yang mana solusi dari hal tersebut guru yang merasa kurang menguasai materi atau metode pengajar dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau
atau workshop, serta membentuk kelompok kerja dengan teman sejawat untuk bertukar pengalaman dan strategi mengajar. Terus yang ketiga, yakni kurikulum yang padat. Solusi dari yang tersebut yakni pembelajaran difokuskan pada materi inti dan kompetensi dasar dengan pengaturan waktu yang baik agar siswa tetap memahami konsep secara optimal. Terus yang selanjutnya yakni minimnya sarana dan prasarana. Solusi dari minimnya sarana dan prasarana yakni guru dituntut kreatif, misalnya membuat media pembelajaran sendiri serta memanfaatkan bahan bekas atau benda sederhana di sekitar sekolah sebagai alat magang. Dan yang terakhir yakni perbedaan kemampuan akademik siswa, di mana solusi dari hal tersebut yakni guru memberikan dukungan individual bagi siswa yang membutuhkan dan menerapkan pembelajaran yang mendukung berbagai gaya belajar visual, auditori, kinestetik, sehingga semua siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan karakteristiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait solusi problematika menurut jurnal oleh Esti Restiana. Mungkin hanya itu disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi barusan ya. Untuk selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh presentator berikutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan solusi dari problematika di SDI Ibnu Adi. Jadi solusinya jadi di sini ada rendahnya minat dan motivasi belajar siswa. Solusinya di sini guru membuat pembelajaran matematika lebih menarik, misalnya dengan permainan, contoh nyata dan suasana belajar yang menyenangkan. Poin yang kedua, di sini ada perbedaan kemampuan siswa yang signifikan. Jadi solusinya di sini guru membimbing siswa yang masih lemah dan memberi tambahan latihan untuk siswa yang sudah mampu. Yang selanjutnya ada keterbatasan media dan alat peraga pembelajaran. Solusinya di sini guru bisa menggunakan benda-benda di sekitar kelas sebagai alat peraga sederhana. Dan poin selanjutnya di sini ada kesulitan mengerjakan konsep matematika yang abstrak. Jadi solusinya di sini guru menjelaskan dari hal yang nyata dan mudah dipahami sebelum masuk ke rumus. Poin selanjutnya padatnya materi dan keterbatasan waktu pembelajaran. Jadi solusinya di sini guru fokus pada materi yang penting dan mengatur waktu pembelajaran dengan baik. Poin yang terakhir di sini ada kesulitan dalam penilaian pemahaman konseptual. Jadi solusinya guru menilai tidak hanya dari tes saja, tapi juga dari tanya jawab dan pengamatan saat belajar siswa. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya pasrahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih untuk para presentator yang sudah menyampaikan materi dari awal ya, dari solusi problematika dari asalnya, juga ada solusi problematika menurut jurnal dan juga problematika di SD Telaga Biru serta problematika menurut jurnal oleh Esti Restiana, dan yang terakhir juga ada problematika di SDI Ibnu Adi. Ini merupakan suatu kehormatan untuk para teman-teman yang sudah menjelaskan dari pada solusi dan juga problematika yang terjadi, sehingga nantinya para guru dan para siswa ini dapat mengimplementasikan hal tersebut, sehingga nantinya sekolah itu dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan begitu. Mungkin hanya itu ya dari kami, karena di sini tidak ada yang ingin bertanya. Kami simpulkan saja bahwasanya pembelajaran matematika di SD menghadapi masalah seperti rendahnya motivasi, perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan media dan kurikulum padat. Solusinya adalah pembelajaran interaktif dan kreatif menggunakan media dan alat peraga sederhana, permainan edukatif, teknologi pembelajaran, diferensiasi serta penilaian yang menekankan pemahaman konsep. Keberhasilan bergantung pada kreativitas,
guru, ketersediaan sarana, dan keterlibatan aktif siswa agar mereka termotivasi, memahami konsep, dan pandai mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu ya dari kami, dari kelompok 2. Untuk teman-teman yang tidak ikut, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ada beberapa kendala yang tidak kami rencanakan itu. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, thank you.